Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak, bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah. Setelah pertemuan terakhir dengan Pak Andi, giliran Pak Andi sekarang untuk memaparkan, menjelaskan tentang materi surat lamaran pekerjaan. Anak-anak, materi ini adalah materi yang penting untuk bisa kalian pahami karena setelah lulus nanti kalian akan membutuhkan untuk bisa masuk di dalam suatu instansi atau perusahaan agar nanti kalian bisa mendapatkan pekerjaan yang kalian inginkan. Anak-anak, untuk kegiatan pembelajaran hari ini, Pak Andi akan menjelaskan tentang materi ini, jadi tolong disimak dengan baik ya. Nah, ini adalah guru-guru bahasa Indonesia se-Kabupaten Lumajang. Kebetulan Pak Andi di sini adalah sebagai ketua musyawarah guru mata pelajaran bahasa Indonesia untuk tingkat SMA se-Kabupaten Lumajang. Ini waktu kami berkegiatan bersama bertempat di SMA se-Lumajang dengan pemateri dari dosen Fakultas Sastra Universitas Negeri Malang untuk program studi pendidikan bahasa Indonesia. Anak-anak, pada kompetensi dasar yang harus kita baca di sini adalah tentang mengidentifikasi isi dan sistematika surat lamaran kerja yang dibaca. Kemudian kalian diharapkan mengidentifikasi unsur kebahasaan surat lamaran pekerjaan. Setelah itu menyajikan simpulan sistematika dan unsur-unsur isi surat lamaran kerjaan baik secara lisan maupun tulisan, dan kemudian kalian diharapkan menyusun surat lamaran pekerjaan dengan memperhatikan isi, sistematika, dan kebahasaannya. Untuk indikator pembelajaran, diharapkan setelah materi ini dipelajari kalian dapat menyebutkan bagian-bagian surat lamaran pekerjaan. Kemudian diharapkan kalian dapat mengidentifikasi unsur-unsur surat lamaran pekerjaan, menyusun surat lamaran pekerjaan, memperbaiki surat dari segi struktur, diksi, kejelasan kalimat, dan penggunaan EYD, serta diharapkan kalian dapat mengidentifikasi konjungsi yang tepat dalam surat lamaran pekerjaan. Sebelum dilanjutkan, anak-anak, perhatikan satu kata-kata mutiara ini. Ketika masalah itu datang, Allah tidak meminta kita memikirkan jalan keluar sehingga kita nanti akan menjadi penat. Tapi Allah hanya meminta kita sabar dan juga kalian harus salat. Kalian harus bersujud kepadanya untuk bisa memecahkan masalah-masalah kita. Tidak ada anak-anak orang hidup tanpa masalah. Jadi kita harus bisa semangat untuk bisa mengalahkan masalah-masalah yang harus kita hadapi karena itulah tantangan dalam hidup. Gitu ya, semangat. Baik, kita lanjutkan. Di sini tentang surat lamaran pekerjaan ada pengertian, ada contoh, ada format, ada fungsi, ada hal-hal yang penting dalam surat lamaran pekerjaan, serta nanti ada latihan soal dan juga pembahasannya. Yang pertama tentang pengertian. Kalian bisa mempelajari materi ini dari pengertian. Surat lamaran pekerjaan itu adalah surat yang dibuat oleh seorang untuk memohon agar si pelamar kerja itu dapat bekerja di satu instansi, suatu lingkungan, tempat kerja, sehingga dia bisa mendapatkan satu pekerjaan yang dia harapkan. Ya, surat ini dibuat oleh seorang dan ditujukan kepada perusahaan atau instansi untuk memperoleh pekerjaan yang sesuai dengan keahlian dan kemampuan yang dia miliki. Itu pengertiannya. Kemudian ada dua hal yang perlu diperhatikan dalam menulis surat lamaran pekerjaan. Yang pertama, kalian harus memperhatikan tentang surat lamaran kerja itu merupakan keinginan isi pelamar. Dalam surat lamaran kerja ini tercantum data pribadi si pelamar yang disebut dengan kualifikasi pelamar, anak-anak. Gitu ya. Paham ya? Nah, di dalam daftar hidup ini adalah mendukung tentang data diri dari penulis. Disebut juga kadang dengan istilah kurikulum vitae dalam bahasa Inggris ya. Kemudian ini penting untuk kita sampaikan karena disinilah nilai
jual yang bisa kita berikan kepada perusahaan, kepada instansi, kepada sekolah, kepada perusahaan, sehingga kita akan, oh anak ini memang berkompeten, ahli, berpengalaman, dan lain sebagainya. Itu akan bisa ditahu dari situ. Jangan menonjolkan identitas keanggotaan parpol atau sejenisnya. Kalau kalian anggota partai politik atau apa, jangan dimunculkan. Nanti mengakibatkan kalian, wah, ini anggota partai X, ya misalnya begitu. Akhirnya orang tidak akan respect, ya. Terus tentang gaji, ya kalau tidak ditanya jangan jangan meminta, ya. Kalau memang ditanya baru meminta sesuai dengan standar yang ada, minimal standar UMR gitu ya. Kemudian fungsi pengalaman kerja, di sini fungsinya adalah untuk mengetahui apakah pelamar itu punya pengalaman untuk bekerja sebelumnya, ya, dan untuk menempatkan sesuai dengan keahlian yang dia miliki. Itu pentingnya di sana, sehingga pencari kerja itu bisa diterima di tempatnya sesuai dengan keahliannya, ya. Yang menerima itu juga bisa menempatkan orang itu sesuai dengan tempatnya. Format surat lamaran pekerjaan. Jadi perhatikan anak di sini, untuk nomor satu ini adalah nama kota dan tanggal pembuatan. Ini perhatikan ya. Untuk bagian ini adalah nama kota dan tanggal pembuatan ini. Nah ini tuh. Kemudian untuk yang nomor 2 di sini. Nah ini nomor 2. Itu adalah lampiran dan perihal. Terus ada yang ketiga alamat surat. Di sini ada salam pembuka. Kemudian ada isi surat yang terdiri dari paragraf. Di sini paragraf pembuka, paragraf isi, dan ada paragraf penutup. Berikutnya ada salam penutup di sini. Tanda tangan dan nama terang. Itu bagian dari format surat lamaran pekerjaan. Nah, ini ada contohnya ya. Contoh ini Pak diambil dari buku kalian, silakan bisa dilihat di buku paket siswa yang kalian miliki ya. Ada di sana, ini penulisannya. Ya. Perhatikan penulisan huruf kapitalnya ya. Karena di situ juga penting anak-anak. Nah, ini ada struktur surat lamaran pekerjaan. Dilihat dari bagiannya, surat lamaran pekerjaan itu ada bagian surat itu sendiri dan riwayat hidup. Ini penting untuk kalian ketahui sehingga kalian bisa mengetahui apa yang terjadi di sana. Contoh surat yang menjadi tesis dalam bagian ini adalah yang dimaksud adalah bagian surat tersebut untuk bagian awal ya. Ini perhatikan anak-anak. Harus kalian pahami dengan baik di sini. Adapun kualifikasinya juga ada di situ. Nah ini rangkaian berikutnya. Kalian bisa langsung baca dan lihat aspek kebahasaannya. Bahasa surat lamaran pekerjaan itu adalah bahasa yang baik dan benar. Kata-katanya sopan, pengantarnya jelas, singkat, padat, informatif, dan tepat sasaran. Ya, bahasanya adalah berisi bahasa yang mencerminkan budi bahasa dari penulis. Ditulis dengan bersih, mudah dibaca. Bisa ditulis tapi tidak bisa dibacakan, lucu ini. Apalagi yang nulis tidak bisa membaca sendiri, wah ini bahaya. Sesuai dengan kaidah keejaan EYD, perhatikan, atau PUBBI sekarang ya. Melengkapi bagian-bagian dengan norma bahasa surat seperti penulisan unsur hal, tempat, tanggal, alamat, salam buka, isi surat, salam menutup, tanda tangan, dan nama terang. Isi dan sistematika surat lamaran pekerjaan di sini adalah ada 2 jenis ya. Digabungkan dengan riwayat hidup dan dipisahkan dengan riwayat hidup. Ini kalian tergantung dari kalian inginnya bagaimana. Itu hanya format saja. Nah ini contohnya, lihat, perhatikan, terutama pada penulisan huruf kapital juga sangat harus diperhatikan. Isi dan sistematikanya ini anak-anak bisa dibaca ya, dilihat ya. Ini bagian berikutnya. Nah, ini nanti setelah ini nanti kalian isi ya, kirim ke Google Form yang Pak Andi kirimkan. Berdasarkan surat lamaran di atas dapat diketahui bahwa isi dari surat lamaran meliputi apa saja. Isi surat terdiri atas apa saja. Hal yang penting dilampirkan dalam surat lamaran pekerjaan antara lain apa. Ini nanti diisi anak. Ini sebagai
bagian yang harus kalian isi karena menyangkut dengan apa yang sudah kalian pahami dari apa yang Pak disampaikan. Ini contoh-contohnya ya, berdasarkan iklan. Nah, apa bedanya dengan yang pertama dan yang kedua? Nanti kalian pertanyaan Pak di situ nanti ya. Nah, ini berdasarkan iklan juga ada contoh yang lain. Ini berdasarkan informasi orang dalam, bentuknya berbeda, anak. Perhatikan. Nah, ini berdasarkan inisiatif diri sendiri. Jadi beda ya. Iklan berdasarkan informasi orang dalam, kemudian berdasarkan inisiatif diri sendiri. Baik, itu sekilas materi yang Pak Andi sampaikan. Selebihnya bisa dibaca di buku paket siswa. Semoga bermanfaat. Selamat membaca buku itu lagi. Perhatikan jika ada pertanyaan. Dan terima kasih atas perhatian kalian. Semoga sukses. Pak Andi akhiri. Apa yang Pak Andi sampaikan tadi dipelajari kembali. Kemudian yang saya minta untuk mengerjakan nanti tetap dikerjakan ya, dari format yang Pak dikirimkan. Terima kasih. Sampai di sini dulu. Pak Andi akhiri. Bila taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.